Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi. Aku Bagus. Yuk, dengerin aja. Di video kali ini itu aku bakal bercerita tentang seorang pemuda bernama Angga yang merantau pergi ke Jakarta menyusul kakaknya bekerja di sana. Namun, yang anehnya, Angga ini 6 kali ganti kosan. Ada aja masalahnya. Misal seperti di kosan pertama itu ada setannya, di kosan kedua ada setannya, di kosan ketiga ada setannya, di kosan keempat ada setannya, di kosan kelima dia mau dijadiin tumbal pesugihan, di kosan keenam. Nah, ini yang akan aku ceritain kali ini adalah kisah epik di kosan yang keenam. Tunggu dulu. Bagi kalian yang belum nonton video terakhir dari aku kemarin, yaitu tumbal yang gagal, ya kalian bisa klik linknya ada di sini, atau kalian bisa klik linknya di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga bagi kalian yang belum subscribe, minta tolong banget buat di subscribe channel ini agar aku terus berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku lainnya. Gimana kisah kelanjutan Angga ini selama di Jakarta? Yuk, dengerin aja. Cerita ini dimulai ketika Angga ini pergi merantau untuk bekerja di Jakarta pada Desember 2019. Di mana kakaknya ini meminta Angga untuk menempati posisi kosong yang ada di kantornya karena pegawai sebelumnya itu mengundurkan diri. Singkat cerita, Angga ini tiba di Jakarta dan dijemput oleh kakaknya pada malam itu. Angga tidak sempat untuk mencari kosan dan akhirnya tidur di rumah kakaknya. Keesokan harinya, Angga ini berencana setelah dia tes atau interview kerja, dia akan pergi mencari rumah kos bersama kakaknya. Pagi pun tiba, Angga berangkat ke kantor. Di sana dia menjalani serangkaian tes agar bisa bekerja di kantor kakaknya. Kantor kakaknya ini adalah salah satu perusahaan kontraktor ternama yang ada di Jakarta. Dan alhamdulillahnya Angga ini diterima di kantor tersebut. Akhirnya setelah dia diterima, dia ditemani kakaknya untuk mencari kosan. Kakaknya menawarkan kos di belakang kantornya yang ada rumah lantai 2 kayak gitulah pokoknya. Kos ini di lantai pertama itu hanya dihuni oleh ibu kos dan keluarganya, sedangkan untuk kos benerannya itu ada di lantai 2. Setelah melihat-lihat, Angga ini cocok walaupun kamarnya gak terlalu besar, tapi fasilitasnya itu lengkap banget. Jadi Angga pun akhirnya membayar selama 5 bulan ke depan untuk ngekos di kos tersebut. Akhirnya dia bilang kepada kakaknya dan mengambil barang-barang yang ada di rumah kakaknya dan kemudian dibawa ke dalam kosannya. Setelah sampai di kos tersebut, Angga berpamitan dengan kakaknya. Angga langsung masuk ke dalam rumah itu dan kakaknya langsung pergi pulang ke rumahnya. Namun karena kakaknya ini ingin membeli rokok, dia itu mampir di warung depan kos Angga. Yang anehnya, ibu-ibu penjual warung itu bertanya sama dia, "Dari mana mas?" Kakaknya pun menjawab, "Dari rumah itu nganter adik kos." Namun sang ibu ini malah menyarankan untuk pindah saja dari kosan tersebut karena faktor lingkungan dan juga banyak yang gak kerasan tinggal di situ. Kakaknya pun kebingungan, namun saat dia mau bertanya kenapa, sang ibu ini tidak menjawab dan langsung menutup warungnya, padahal pada saat itu baru pukul 8 malam. Karena kakaknya khawatir, akhirnya kakaknya pun menelpon Angga. Dia menelpon terus 4 kali gak dijawab. Akhirnya panggilan kelima dijawab sama Angga. Ternyata Angga pada waktu itu risih dengan telepon kakaknya karena dia sedang chatan dengan gebetannya. Kakaknya cuma mengingatkan Angga untuk tetap berhati-hati
Besok paginya Angga ini berangkat ke kantor. Setelah di kantor dia bertemu dengan kakaknya, namun kakaknya terus mengulang kata-kata yang dia katakan di telepon pada malam kemarin. Kamu harus hati-hati. Saat pulang pun kakaknya pun bilang seperti itu. Karena penasaran, Angga ini akhirnya bertanya, kenapa? Kenapa kau harus bilang kayak gitu terus? Kakaknya cuma diam dan senyum sambil menjawab, kamu harus hati-hati. Angga di kosan tersebut baik-baik saja. Semuanya berjalan normal apa adanya. Sudah tak terasa Angga ini 1 minggu kos di sini. Namun hal aneh pun terjadi. Saat itu pukul 7 malam. Karena Angga gabut di kamarnya, dia telepon kakaknya untuk pinjam motor. Ya untuk jalan-jalan lah. Kakaknya pun mengiyakan dan akan menjemput Angga pada malam itu juga, meminjaminya sepeda motor. Namun Angga ini merasakan sesuatu yang aneh. Angga selama 1 minggu kos di situ tuh ada peraturan yang sangat aneh, dimana setelah maghrib penghuni kos gak boleh keluar. Walaupun pada saat ada yang pulang malam itu harus telepon ibu kosnya dulu, baru nanti dibukakan pagar. Angga pun curiga ada apa. Setelah habis maghrib pun gak ada penghuni kos yang seliwer-seliwer di area kos. Padahal di kos tersebut tuh ada ruang kayak ruang keluarga gitu yang ada TV-nya gede. Itu pun sepi. Angga pun heran, udara di Jakarta itu kan panas, tapi di kos tersebut tuh dinginnya bukan main. Pernah nih Angga mau bikin mie, karena saking udaranya itu dingin banget mencekam. Angga ini sampai gak jadi untuk bikin mie. Setelah dia selesai untuk siap-siap, tak lama ada WA dari kakaknya. Kakaknya bilang sudah berada di depan. Angga pun turun untuk menemui kakaknya. Akhirnya Angga mengantar kakaknya ini untuk pulang. Kemudian motornya dipakai untuk jalan-jalan. Singkat cerita, Angga ini jalan-jalan dan akhirnya menemukan warkop yang gak jauh dari kos miliknya. Di situ dia bertemu dengan teman-teman baru yang sehobi dengannya, yaitu game online tembak-tembakan lah ya, kayak PUBG gitu. Tak terasa Angga nongkrong di warkop itu karena keasikan ngobrol dengan teman baru. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waduh, Angga ini pamit untuk balik ke kosannya. Singkat cerita, Angga hampir sampai di kos, tapi dia sempat berhenti di warung yang ada di depan kosannya. Dia melihat HP dan ternyata sudah pukul 12 malam. Setelah melihat jam pukul 12, Angga ini gak tahu harus kemana. Akhirnya Angga ini nekat untuk balik ke kos pada malam hari itu. Saat Angga ini akan membuka pagar kosannya, dia melihat dari celah-celah pagar tersebut ada wanita berambut panjang duduk di samping pintu. Dia hanya menunduk sambil memegangi lututnya kayak orang lagi nangis. Angga ini bingung, kok bisa ada cewek itu. Padahal di kosannya yang satu-satunya cewek itu cuma ibu kosnya, dan rambutnya itu pendek, gak panjang. Saat Angga berpikir itu, tiba-tiba saja ada bau bunga yang sangat menyengat. Ya kayak bunga-bunga buat kita ke kuburan kayak gitu. Baunya sangat wangi dan menyengat. Karena ketakutan, Angga ini memutuskan untuk balik saja, nggak jadi masuk ke kosannya. Namun saat Angga akan pergi dari kosannya tersebut, tiba-tiba Angga ini mendengar dari belakang ada suara cewek yang ketawa keras banget. Akhirnya Angga ini tancap gas, namun suara itu nggak hilang. Saat Angga mencoba menoleh ke belakang, gak ada apa-apa. Namun saat Angga lihat ke depan lagi, ada sesosok wanita yang melintas di depan Angga.
Angga pun sontak kaget dan kemudian Angga ini hampir oleng atau jatuh. Akhirnya dia balik lagi ke warung kopi tersebut karena penasaran kenapa kok Angga balik. Teman-temannya ini tanya. Akhirnya Angga pun menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Anak-anak ini kaget mendengar cerita Angga. Anak-anak ini akhirnya membuka cerita yang telah dikubur diam-diam oleh warga sekitar sana. Jadi ceritanya di tahun 2016 di tempat kos Angga itu dulu ada mbaknya atau tukang bersih-bersih. Dia masih muda usianya, sekitar kala itu masih 18 tahun. Karena itu kos khusus cowok, suatu hari mbaknya ini diperkosa oleh anak-anak kos pada tahun itu. Saat itu mereka mabuk pas menonton bola di TV. Biasalah orang mabuk kebanyakan kalau lihat cewek ya kayak gitulah, nafsuan. Nah, mbaknya ini kerjanya itu cuma sampai maghrib. Saat dia mau pulang, dia ditarik paksa oleh salah satu penghuni kos. Dia dimasukkan ke dalam kamar dan diperkosa rame-rame oleh 5 orang penghuni kos tersebut. Nah, saat teman-teman Angga menceritakan di mana letak kamar yang digunakan untuk merkosa mbak tersebut, ternyata lokasi kamar tersebut adalah kamar nomor 3, yaitu kamar Angga sendiri. Angga pun akhirnya menjadi takut dan akhirnya memutuskan untuk pindah kos saja keesokan harinya. Nah, kenapa kok mbaknya bisa meninggal? Ternyata dia ini depresi banget. Dia tuh kayak yang nangis pas keluar dari kos tersebut, nangis. Dia gak ngeliat ternyata dari arah berlawanan tuh ada truk. Jadi langsung dia itu ditabrak oleh truk dan akhirnya meninggal di tempat. Pada saat itu juga arwahnya itu menjadi gentayangan di sekitar kos tersebut. Kalian tahu kan kenapa kok ibu warung itu tutup jam 8 malam? Iya, karena dia sering diganggu oleh penampakan dari si mbak tersebut. Angga pun akhirnya ditawari untuk tinggal di salah satu kos teman barunya tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya Angga berangkat ke kantor dengan dipinjami baju hitam putih oleh temennya. Ya karena Angga masih magang, jadi Angga ini harus masih pakai baju seragam hitam putih. Sesampainya di kantor, Angga ini langsung mencari kakaknya dan menceritakan semua kejadian yang ia alami pada malam itu. Kakaknya sudah mengira pasti ada yang gak beres di rumah kos tersebut. Lalu sepulang kerja, Angga ini ditemani kakaknya untuk mengambil barang-barang yang ada di kamar Angga di kos. Angga berencana untuk pindah ke kosan yang lain. Akhirnya Angga pun mengambil barang-barangnya dan pamit ke ibu kos. Karena Angga ini sudah membayar 5 bulan, ibu kosnya ini ingin mengembalikan uangnya Angga, namun Angga menolaknya. Mereka pun pergi dari rumah tersebut tanpa bicara apapun. Malam itu akhirnya Angga memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya. Oh iya, by the way, kalau ada yang bingung kenapa kok Angga gak tidur aja di rumah kakaknya. Nah ini karena di rumah kakaknya itu terdengar suara-suara yang horor sekali ya bagi Angga yang jomblo ya. Karena kakaknya ini kan pengantin baru. Jadi tiap malam tuh ada suara-suara ya kalian tahu lah seperti itu. Jadi kenapa Angga nggak memutuskan untuk tinggal di rumah kakaknya ya seperti itu. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, lanjut aja ke cerita inti, yaitu paling epic. Ini pindah kos terakhir Angga, yaitu kos ke-6 Angga. Kenapa kok kos kedua, 3, 4, 5 nggak diceritain? Ya udahlah, itu nggak ada cerita apa. Itu ceritanya biasa-biasa aja sih, kayak penampakan, kayak mau dijadiin tumbal juga. Tapi kos 6 Angga, kos terakhir ini paling epic cerita. Jangan lupa kalian siapin cemilannya karena ini bakalan seru banget. Oke, lanjut kita ke cerita kos ke-6 Angga. Yuk, dengerin aja. Saat Angga ini keluar dari kos kelimanya karena ya
dijadiin tumbal pesugihan. Angga nggak mau cerita sih kalau masalah ini, dia lebih suka cerita kos pertama sama kos keenamnya. Nah dia tuh sempat tinggal di rumah kakaknya itu hampir 2 mingguan lah. Pada suatu malam Angga ini iseng bikin WA, bikin story WA lah lebih tepatnya. Nah ada yang respon, temennya. Angga ini bikin story WA cari kosan. Ya nggak kapok-kapok sih Angga mungkin ya, karena 5 kosnya dia itu udah berurusan dengan setan, tapi Angga masih nggak kapok gitu, masih cari tempat kos. Akhirnya kalau kalian inget temennya yang ngasih nginep, yang teman barunya di warkop itu, yang dia kos pertamanya dulu, temennya pun membalas WA story itu dengan ada bro di kos gue. Nah Angga pun nanya tuh aman nggak, damai nggak, adem nggak, ada setannya nggak. Akhirnya teman Angga itu menjawab aman-aman aja. Nah di sini memang di kos Angga yang ke-6 ini aman, nggak ada apa-apa. Tapi cerita ini berkaitan dengan kos yang ada di seberang kosan Angga yang